Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira dan selamat kembali lagi mendengarkan Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian Perikanan Indonesia. Hari ini agak berbeda karena biasanya bareng sama Mita atau mungkin Mita ya. Hari ini barengan sama Dede Andika. 1 jam ke depan kita akan bersama membahas tentunya seputar pertanian dan kawan-kawannya. Yang beda lagi hari ini adalah kedatangan narasumber yang juga berbeda. Ini masih muda-muda banget. Dede mau menyapa dulu ya, karena ini sesuai dengan topik kita hari ini adalah peran mahasiswa Polbangtan dalam transformasi pertanian Indonesia. Nah, kita udah kedatangan 4 orang yang cantik-cantik. Berarti aku ganteng sendiri ya, terima kasih. Ini boleh kenalan satu persatu mungkin dari yang mana nih, ujung kanan, ujung kiri, yang mana dulu nih? Dari sini, ya, yang boleh. paling dekat ya, yang paling dekat. Yuk, boleh. Namanya, terus asalnya dong, penasaran nih. Perkenalkan, nama saya Guswiarni Dwi Khotidia, biasa dipanggilnya Dia, asalnya dari Ngawi, Jawa Timur. Oke, Ngawi, Jawa Timur. Diah ya? Iya. Oke, sebelahnya. Kalau saya Yulian, biasa dipanggilnya Lili dari Solo. Lili dari Solo. Terus sebelahnya? Halo, nama saya Giovanni Nur Sajidah, biasa dipanggil GG. Aku asalnya dari Cirebon, Jawa Barat. Dari Cirebon. Satu Halo lagi. Sobat Inspiran, saya Datul Mukarromah dari Pati, Jawa Tengah. Oke, Pati Jawa Tengah ya. Apa Ya. kabar semuanya? Alhamdulillah baik nih Kak. Alhamdulillah baik. Ini berarti semuanya adalah mahasiswa yang sekarang lagi apa sih? Bisa diceritain dulu nggak programnya atau mungkin yang membuat kalian ada di Wonosobo sekarang? Jadi kita di Wonosobo ini sedang ada kegiatan MBKM namanya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, kegiatannya ngapain tuh? Kalau MBKM sendiri kan banyak kampus lain juga melakukan, tapi kalau untuk Polbangtan sendiri karena terintegrasinya dengan Kementerian Pertanian, jadi kita fokusnya di bidang pertanian juga tentunya. Kita di sini selama hampir 3 bulan, itu 2 bulannya kita magang, 1 bulannya kita ada praktek kerja lapangan bangun desa KKN tematik. Oke, ya jadi terpusat untuk pertanian ya? Iya, terpusat untuk Sektornya pertanian. Nah, ini kan jadi unik juga karena seperti kita tahu sekarang tuh anak muda kan kadang malas panas-panasan ya. Skincare mahal gitu kan katanya ya. benar. Udah capek-capek nontonin buat beli skincare, panasan kan agak sayang ya. Nah, tapi ini teman-teman ini adalah harusnya kan nanti ke situ juga ya. Kalau orang bilang jadi petani milenial lah katakanlah. Ini emang arahnya ke situ kah atau apa sebenarnya membuat kalian nih akhirnya masuk ke sektor pertanian justru? Karena minat sih Kak. Kalau saya sendiri, saya berminat itu di bidang pertanian. Jadi rencana saya itu mau usaha di bidang pertanian. Kan jarang banget kan anak muda sekarang yang mulai terjun ke pertanian, khususnya kayak jualan sayur atau apa, tapi dalam skala besar gitu. Nah, jadi saya pengen membuat gebrakan baru, khususnya di daerah saya, daerah Pati, untuk membuat kayak rumusan yang buat pemuda-pemuda, tentunya sebagai teman-teman saya kan punya teman-teman banyak, tapi mereka sangat meragukan pertanian. Nah, dengan itu saya ingin membuktikan bahwa wah, dengan di pertanian ini saya bisa maju gitu. Oke, ini emang relate sama daerahnya masing-masing nggak sih? Apakah di daerahnya emang deket sama wilayah-wilayah pertanian tertentu dari kecil atau pas gede aja terus tiba-tiba pengen gitu? Mungkin untuk saya pribadi nih ya, ke dunia pertanian tuh merupakan hal yang sangat baru untuk saya. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya lulus SMA, cari-cari kuliah dan sebagainya, ketemu sama Politeknik Pembangunan Pertanian, di mana itu mengarah ke bidang pertanian, dan kami pun ada di bawah naungan Kementerian Pertanian. Itu tuh membuat kayak semua teman-teman saya khususnya ya di kota Cirebon itu tuh mereka tuh hanya mengetahui Fakultas Kedokteran, Unpad, UI gitu. Padahal ada nih pendidikan pertanian di mana dia tuh punya benefit yang besar banget, dan prospek ke arah pertanian itu tuh sebenarnya nggak akan pernah habis gitu. Nah, jadi biar gimana caranya saya tuh bisa mempengaruhi teman-teman saya khususnya bahwasanya GG ternyata di pertanian kamu bisa maju juga ya kayak gitu.
Jadi nggak cuman kami doang yang ada di universitas negeri doang gitu. Kayak memang pertanian walaupun panas, menguras skincare gitu. Cuman it's okay, nggak masalah gitu. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa banget. SPF-nya jadi naikin ya? Kalau itu tentu. Itu belum tentu. Belum tentu ya. Tapi masih penasaran sama ini ya, Polbangtannya sendiri itu, ini teman-teman bisa dapat info dari mana? Apakah ada yang ngasih tahu, terus daftar, atau emang udah ngincer banget justru? Oh ya, kalau saya ya Kak, kakak saya kan ada di Polbangtan. Awalnya dulu tuh saya belum minat di bidang pertanian karena memang keluarga saya itu tidak ada yang di pertanian. Tetapi setelah saya mencoba masuk di Politeknik Pembangunan Pertanian, oh ternyata Polbangtan itu kok enak, dan ada juga beasiswa dari Kementerian Pertanian, dapat uang makan juga gitu. Terus seneng ya Pak? Iya, seneng Pak. Iya betul. Terus kan juga saya kan mengambil prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Nah, saya itu orangnya senang bergaul dengan banyak orang. Nah, di Polbangtan ini sangat relate dengan kehidupan saya karena saat magang-magang begini kita sering bertemu petani begitu, walaupun memang panas, tapi itu sangat asik sekali. Oke, asik berarti dinikmati ya? Iya betul. Sangat menikmati. Sangat menikmati. Kalau sekarang berarti udah berapa tahun? Semester berapa? Semester 6. Semester 6. Satu tahun lagi kita kelar nih. Amin. Semoga bareng kelarnya ya. Harus bareng nih Kak. Oke. 6 semester berarti sudah 3 tahun, berarti banyak kegiatan yang ke lapangan juga gitu ya. Pasti udah nemuin ini dong berbagai macam permasalahan khususnya di sektor pertanian. Coba kalau dari sudut pandang masing-masing nih, apa sih permasalahan yang paling terlihat gitu? Siapa dulu? Kalau saya ya Kak, kalau saya tuh melihatnya ya itu tadi di awal kita udah membahas bahwa nggak ada lagi anak muda yang mau pertanian. Kalau bukan kita siapa lagi? Pangan itu kan selalu dibutuhkan oleh manusia. Selagi manusianya masih ada, selagi makhluk hidupnya masih ada, kita masih membutuhkan pertanian. Tapi SDM pertaniannya kebanyakan yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua. Jadi regenerasi petani itu penting juga. Oleh karena itu dari Kementerian Pertanian kan juga mengadakan adanya digitalisasi, mekanisasi itu kan, dan juga beasiswa ini kan juga salah satunya adalah untuk menarik minat anak muda bagaimana mereka mau tertarik untuk di bidang pertanian. Saya rasa kalau untuk teknis-teknis pertanian atau yang lain, itu kalau petaninya sudah berpikiran maju, sudah modern, itu pasti akan bisa teratasi sendirinya gitu loh. Kayak gitu sih. Dan itu emang beneran terjadi kah di lapangannya seperti itu, emang anak muda udah sangat sedikit gitu misalkan, atau justru petani yang sekarang tuh yang usianya udah mungkin kisaran usia berapa ya, di atas 40, 50? Kebanyakan 50 ke atas. Kebanyakan di atas 50 ya. Jadi itu rata-rata tuh mereka tuh masih ya lulusan SD, jadi ada yang nggak bisa baca, ada yang gimana gitu. Jadi memang saat ini tuh pertanian tuh sangat membutuhkan pemuda-pemuda sebagai penerus yang terdahulu. Apalagi memang usia orang kerja aja kan 58-60 udah pensiun ya. Berarti udah kebayang misalkan mungkin 5 tahun lagi, 8 tahun lagi kalau nggak ada regenerasi ya akan habis juga gitu kan. Nah, makanya ada teman-teman di sini ya. Melihat permasalahan yang banyak seperti itu, apakah menciutkan nyali kalian atau justru ini jadi kesempatan? Justru malah jadi kesempatan buat kita untuk tetap semangat gitu Kak. Kan kita juga sering banget magang di lapangan ya. Otomatis kita sering bertemu dengan anak muda dan petani. Nah itu secara dari petani sendiri aja mengeluhkan, kok nggak ada kayak generasi muda dari orang-orang. Jadi mereka itu nggak punya kayak penerus dari yang lahannya, yang figurnya sebagai petani ya Pak Kak. Nah jadi dengan itu kita jadi semangat nih. Oh berarti kita masuk pertanian nggak salah nih, berarti bener banget. Jadi, oh ini kesempatan kita buat dongkrak adik-adik ya, khususnya yang adik-adik yang masih SMA ini, buat untuk maju di pertanian gitu. Karena emang ini ya, apakah kalian melihat ada peluang yang besar di situ atau seperti apa? Banyak banget sih peluangnya, khususnya di usaha pertanian ya. Karena sebelumnya kan sebelum saya MBKM di Wonosobo, saya juga kan pernah MBKM di Jogja. Di mana pemilik perusahaan itu tuh dia tuh seorang dosen gitu. Dan dosen itu tuh bukan dosen pertanian atau dosen yang ada sangkut pautnya sama pertanian tuh enggak. Dia dosen dari Atmajaya. Di mana dia tuh kayak ada
dia bingung mau kerja apa, udah capek merantau, akhirnya dia udah mengumpulkan uang buat buat membangun usaha pertanian tersebut, akhirnya sampai kebentuklah dia punya greenhouse dan dia sangat menekuni greenhouse, dan dosen itu pun mengakui bahwasanya adanya usaha greenhouse-nya dia itu tuh bener-bener menopang banget perekonomian beliau. Betul. Nambahin juga nih Kak. Jadi kan sebelum magang di Wonosobo ini saya magang di Karanganyar. Nah, tempat saya magang ini kan greenhouse melon. Lulusan beliau ini sebelumnya itu kerja di perusahaan milik Anies Baswedan atau siapa itu? Yang Tower Indonesia. Nah, itu lalu bapaknya itu terjun ke dunia pertanian. Ternyata dunia pertanian itu lebih enak daripada di perusahaan begitu. Justru ya? Iya, karena di pertanian ini kita waktunya bisa fleksibel. Apalagi jika kita bisa memodernisasi pertaniannya. Seperti sekarang kan ada greenhouse seperti itu, ada IoT juga. Oke, jadi sebenarnya ada penyesuaian ya. Kalau yang milenial tuh harus ngapain itu berarti nggak harus panas-panasan dong. Kalau sebenarnya kalau dilihat konteks dari modernisasi ya. Ya betul. Apa tetap harus panas-panasan? Bisa nggak panas-panasan sih Kak tentunya. Bisa ya. Tapi nggak bisa dipungkiri sih, walaupun kita ada di dalam greenhouse itu tetap aja panas. Cuma ya kan kayak kita kerja, walaupun kita kerja seharian nih di dalam kantor, kita kerja jam 8, jam 4 baru pulang. Lah di greenhouse jam 8 datang, jam 9 selesai pulang, ngadem, uang ngalir. Lah, kan enak banget ya. Gitu. Iya benar-benar. Jadi bisa dilihat dari sisi bisnisnya ya. Ini apakah menjadi salah satu upaya pemecahan dari masalah itukah dari sisi bisnis itu tadi, atau masih ada upaya-upaya lain sebenarnya? Karena kita nggak bisa ini juga kan, kayak kita mau modernisasi tapi yang tua-tua gimana nih kan harus diikut sertakan juga. Ada nggak sih upaya ke situ buat mungkin menarik petani-petani yang udah senior gitu buat bisa ikut gabung juga gitu? Kalau untuk menarik petani senior untuk gabung itu ada sih Kak, sesuai pengalaman ya Kak. Kan sebelumnya saya itu magang di Bali nih. Nah di Bali itu banyak petani yang intinya kayak nggak paham, masih buta, awam banget terkait teknologi. Tapi dengan adanya smart farming mereka dikenalin satu-satu. Tapi ada satu pencetus itu Kak. Jadi mereka mulai mengetahui, oh dengan adanya smart farming emang bisa nih dijadiin sarana buat meminimalisasi pengeluaran juga, terus kemudian tenaga juga. Jadi mereka menerapkan kayak smart farming yang berupa penyiraman digital. Jadi mereka menggunakan tombol. Kan tentunya meskipun mau udah sepuh di sini kan masih menggunakan handphone kan Kak. Nah, ibu-ibu kita tentunya kan masih bisa pakai handphone. Jadi mereka menerapkan itu kayak penyiramannya menggunakan handphone, kemudian terkait sistem tanamnya bisa dimodifikasi kalau itu Kak. Oke, banyak cara ya. Tapi dari tadi kan berdasarkan pengalaman di daerah sini. Sebenarnya seberapa banyak daerah yang kalian sudah kunjungi ya? Seru banget kayaknya. Itu program memang gimana sih setiap tahun? Misalkan berapa tempat atau seperti apa? Jadi kalau Polbangtan sendiri itu kita ada beberapa program, ada magang, ada PKL 1, ada PKL 2, ada MBKM 1, ada MBKM 2. Kita juga pernah field trip. Kalau field trip itu di awal banget kita yang pertama tuh field trip. Jadi kita kunjungan lapangan. Kita waktu itu ke Bogor, Bandung, Bogor. Cianjur. Yang mana nih? Ada Bogor, Cianjur, Bandung. Cianjur, Bandung, Bogor. Mas Sandi itu loh Mas. Petani milenial. Oke. Kunjungan industri, dikenalin, oh ini loh background pertanian tuh bisa sukses gini. Kemudian kita ada PKL 1. Kalau PKL 1 itu kita di Balai Penyuluhan Pertanian seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Kemudian ada MBKM 1, ada MBKM 2. Kalau teman-teman tadi kan sudah cerita MBKM 1-nya. Kalau saya tuh MBKM 1-nya beda sama mereka. Saya di perusahaan teknologi pertanian. Jadi, perusahaannya? Oh iya, dia perusahaannya itu tuh buat alat-alat pertanian yang smart farming. Jadi ada buat greenhouse, ada buat jadi sensor cuaca dan angin dan hujan yang bisa mendeteksi hama yang akan datang kayak gitu. Jadi kalau pengen nggak panas-panasan ada kok perusahaan yang
emang bergeraknya fokus di bidang teknologi pertanian kayak gitu. Oke, jadi menarik ya sebenarnya dari pembicaraan ini jadi lumayan tersadar ternyata pertanian tidak seburuk itu. Ya betul. Tapi menyenangkan dan sesaat lagi kita akan kembali, kita break dulu sejenak ya. Untuk Pesona Inspira yang mau gabung silahkan, yang mau tanya juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp kirim di 0823 2383 9996. Sesaat lagi bersama Dede Andika masih di Rumpun Padi. Pesona Inspira masih di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian Perikanan Indonesia. Ya ini pas banget sebenarnya kalau buat Rumpi karena hari ini kita berlima ya. Ini super ramai sekali. Tapi yang jelas ini juga tamu-tamu yang sebenarnya lumayan punya banyak pengalaman ya berarti ya. Karena teman-teman udah ke banyak kota, banyak tempat dengan berbagai macam keunikannya masing-masing ya. Boleh cerita nggak sebelumnya ya, dari mungkin dari satu persatu ini daerah-daerah mana yang paling berkesan dulu coba? Ayo, jangan sampai aku duluan ya. Ini yang paling berkesan nih. Mana? Kalau saya ya Kak, daerah yang paling berkesan sih Bali sih tentunya. Bali. Iya. Kenapa? Karena Saya kan tentunya di sana kan 4 bulan ya. Nah, itu cukup magang yang paling panjang dan yang paling berkesan di sana. Karena di sana kita diajarin banyak banget dari awal, yang saya awalnya bener-bener awam terkait pertanian organik. Nah, di sana bener-bener jadi istilahnya sedikit tahu lah, belum handle tapi sedikit tahu terkait pertanian organik, terus smart farming, greenhouse, dan tentunya di sana kenal dengan orang-orang hebat. Orang-orang hebat di sana itu terkait Beli Agung juga, terus ada Beli Mare juga, terus Beli Gede. Nah, di sana benar-benar orang yang benar-benar menginspirasi kita, meyakinkan. Kalau anak muda kan kadang pelin-pelan ya Kak, kadang oh ini di pertanian bener nggak sih? Nah, tapi dengan di situ kita benar-benar diyakinin kamu bener di sini tuh bener di pertanian. Nah, jadi kita yakin bahwa di pertanian itu sangat-sangat banyak banget nih peluang ke depannya. Jadi kita benar-benar sangat excited dan bisa menata masa depan lah, intinya lebih tertata lagi, punya gambaran lebih jelas gitu. Kalau untuk susahnya ya pasti susah ya Kak, karena di sana itu kan ibaratnya kan kita sebagai pendatang. Nah, kita di sana bener-bener kayak harus mengetahui budaya sana, kayak budaya di Bali itu kayak gini ya. Jadi kita harus memahami. Tapi di sana budaya toleransinya itu bener-bener bagus banget sih kalau menurutku. Oke, tapi kamu nggak nyeburin motor metik ke kolam renang kan? Enggak ya, nggak tapi ikutan. kecelakaan nggak bisa. Tapi pernah ngerusak motor justru. Iya, pas mau ke lahan jadi Ya jatuh. ampun. Tadi itu motor sewa apa motor punya petani? Punyanya petani dong Kak. Waduh, kasihan banget. Gak apa-apa. Oke, Gege, mana daerah paling berkesan? Sebelumnya ya nggak ada sih yang begitu berkesan banget. Malah menurut saya ya paling berkesan tuh di Wonosobo, karena sebelumnya kan memang saya kuliahnya di Jogja, terus saya dapat lokasi pun selalu di Jogja gitu. Baru kali ini saya kelempar nih di Wonosobo gitu. Nah, tapi yang saya lihat di Wonosobo tuh karena mungkin ya saya bandingin dengan Jogja itu, sebelumnya kan di Jogja memang individualis gitu ya. Walaupun saya ketemu petani, tapi petani-petani di sana tuh nggak se-welcome di sini gitu. Wonosobo keren banget sih menurut saya, kayak kekeluargaannya mantap banget gitu loh. Kayak petani tuh bisa kita anggap sebagai keluarga banget gitu. Kayak kami di sini anak rantauan, lagi KKN 3 bulan, dan itu tuh benar-benar kayak kekeluargaan di sini nih kena banget. Kami di Emong, terus dari segi ketemu petani-petani, ibu-ibu KWT terutama ya, kelompok wanita tani nih, itu gila keren banget sih. Itu KWT-nya bisa bertahan belasan tahun loh itu. Maksudnya ini Kak, sering dikasih makan. Oh, secara singkat itu ya. Iya, betul itu. Dikenalin sama anaknya ibu KWT juga nggak? Anaknya Pak Kades. Juga dong. Pak Kades ya, boleh. Oh ya, berarti selama di sini tinggalnya di mana? Di Sirukem, Beran. Desa Beran, Desa Kecamatan Beran, Kepil. Kecamatan Kepil. Oh, lumayan ya. Iya. Oke, terus sebelahnya Lili. Mana daerah paling berkesan? Kalau saya sama kayak Gege sih Kak di Wonosobo, karena pertama kali datang ke sini kita itu benar-benar dapet tetangga yang super baik. Kita tuh pertama kali ke Sirukem
itu udah ditawarin makan sama bapaknya, semua nawarin makan sampai kita bingung mau makan di mana. Jadi kita gilir tuh seminggu kita nggak masak, terus makan di tetangga super baik. Terus yang kedua itu terutama di desa saya mana di tuh, Kaliwuluh. Iya, di Wonosobo juga. Mereka itu kekeluargaannya sangat kental sekali, bahkan saat saya kan ada program tuh di sana. Nah, walaupun di hari kerja mereka menyempatkan waktunya buat mendukung program saya. Nah, itu menurut saya sangat baik sekali harga-harganya. Keren. Padahal baru berarti di Wonosobo berapa lama? Udah 2 bulan. 2 bulan. Oh, udah. Jalan 3 ini. Lumayan ya, udah lumayan akrab ya. Satu lagi, dia di mana? Kalau saya sebenarnya bingung sih, karena nggak bisa disamakan gitu loh. Kalau dari segi warganya dan kekeluargaannya, saya kan tetap memilih Wonosobo. Oke. Ini gara-gara acaranya di Wonosobo kan? Enggak. Karena emang kekeluargaannya dapat banget sama ibu-ibunya. Saya kan juga di kelompok wanita tani ya kak. Oke. Spesifiknya di Desa Rejosari itu semangat banget buat penyuluhan. Jadi misal minggu ini saya belum ngabarin mau penyuluhan apa dan jadi atau enggak, itu ibunya udah tanya, Mbak minggu ini pertemuannya napa nggih di hari apa, kayak gitu. Jadi ada punya semangat untuk pengen belajar lagi kayak gitu. Tapi kalau pengalaman dari segi perusahaan, saya yang di Jogja itu yang perusahaan smart farming itu sih. Itu walaupun kita karena background saya emang juga cuman penyuluh, bukan anak IT, tapi saya setidaknya membuka sedikit wawasan saya tentang smart farming, sistem kerjanya, cara pengoperasiannya, itu kan juga nantinya kemudian bisa ditularkan ke masyarakat juga. Oke, berarti ngelihat itu amazed gitu ya, kayak ternyata ada gitu ya. Iya, ternyata alat sekecil ini, chip sekecil ini bisa menghasilkan data segitu kompleks kayak gitu loh. Oke, keren. Nah, ini juga aku mau nanya ya, Polbangtan pasti kan punya banyak mungkin cara-cara pembelajaran yang aku juga nggak tahu ya. Kalau menurut kalian sendiri setelah masuk gitu ya, ada nggak sih, ternyata tuh pertanian justru melebihi dari ekspektasi kalian gitu, yang dikenalin sama Polbangtan misalkan gitu. Apa, dari sudut yang mana? Kalau saya sendiri ya Mas ya, kemarin baru banget nih beberapa minggu yang lalu gitu, diadain BIMTEK traktorisasi dan pompanisasi gitu. Apa? Traktorisasi dan pompanisasi. Jadi kita kayak kan ini ada program PAT, nah perluasan areal tanam. Nah di mana perluasan areal tanam tuh kayak kita tuh butuh permainan teknologi gitu loh, automatisasi gitu dari pompa sama traktor gitu. Yang saya yang itu di luar ekspektasi saya banget ya. Saya kayak gini nih perempuan, tapi setidaknya saya sekarang udah bisa bawa traktor roda 4 itu kayak wow. Pencapaian keren ya, banget sumpah. Nggak nyangka banget sumpah, kayak itu kerennya Polbangtan ada di situ sih, semua difasilitasi. Betul. Yang lain mau namain? Kalau kamu dulu. Kalau aku sendiri kan badan saya kan kecil kan Mas di acara ini. Nah, itu ada yang ini engkol. Oh iya. Itu kan susah banget. Terus saya sempet diragukan, ini paling nggak bisa. Ternyata saya bisa. Itu engkol. Itu apa, mesin traktor? Traktor roda 2. Tapi berhasil. Setelah berapa percobaan? 5 kayaknya. Bagus. Ada lagi yang lain? Kalau saya tuh pernah sampai yang encok gitu loh kak. Jadi kan kita ada mata kuliah apa ya waktu itu, kewirausahaan atau apa gitu, apa kelayakan usaha, saya lupa. Jadi kita sistemnya kita nanam timun, kita hitung kelayakan usahanya bagaimana. Saat itu tuh tahun baru, semua kelompok saya pulang. Jadi kalau timun itu kan hampir setiap hari harus dipanen. Itu udah ditinggal beberapa hari. Akhirnya saya memutuskan, kelompok saya nggak ada yang pulang nih. Saya memutuskan balik ke Jogja duluan. Sampai sana itu timunnya udah banyak, udah saatnya panen. Saya panen dari sore jam 3 sampai isya di lahan sama teman saya cewek satu kelompok lain. Itu terus saya ngangkat sendiri timunnya berpuluh-puluh kilo pakai motor. Terus besoknya saya encok, harus pijet. Terus ada yang mengapresiasi nggak? Nilai ya. Tapi karena udah suka kali ya, jadi melakukan itu juga dengan senang hati ya. Dapat uang juga kan dari hasilnya. Oh, itu dijual sendiri? Dijual di pasar lelang di Yogyakarta. Dan dibalikin ke kita uang keuntungannya. Keren. Yang belum siapa ya?
Nah, kalau dari saya sendiri, kalau untuk ya di Polbangtan ini saya jadi bisa traktor sih Kak, traktor roda 2 sama roda 4 khususnya. Kan saya sebelumnya belum pernah traktor ya. Nah, di sini saya jadi bisa. Yang emes banget itu terkait itu sih Kak, kegiatan paginya. Saya tuh gak expect banget di situ. Nah, asrama. Iya, asramanya. Karena kan saya nggak pernah asrama di sana. Di selama pendidikan saya dari SD sampai SMA kan saya nggak pernah asrama. Nah, baru pertama kali di Polbangtan asrama, oh ternyata semenyerukan itu. Dan ya kita kan kekeluargaannya klop satu sama lain. Awalnya kan kita lulusan COVID ya Kak. Jadi bener-bener nggak ada lulusan yang bener-bener wisuda, nggak ada. Bener-bener awal 1 tahun di rumah terus tiba-tiba asrama. Nah, bener-bener oh my god, ternyata asrama kayak gini. Seru gitu, tapi ya. Benar-benar disclaimer buat adik-adik yang mendengarkan, enggak seserem itu juga, tapi ya selayaknya asrama. Seru kok, seru, dapat teman banyak. Iya. Cuma mungkin ada penyesuaian lah ya asrama ya gitu. Terus kalau di Polbangtan sendiri kan ini banyak banget tentang praktek-prakteknya ya. Ini pembagiannya gimana sih dari teori ke prakteknya? Apakah ada pembagian atau justru lebih sering prakteknya gitu justru? Praktik. Lebih sering praktik. Lebih praktik 70% praktik, 30% teori, karena memang kita kan backgroundnya vokasi ya, otomatis lebih banyak ke praktikum. Oke, makanya setahun lagi. Iya. Sabar. Tapi ini 1 tahun teori ya Mas ya. Menjelang skripsian nih Mas. Oh iya, benar-benar ya, semoga sukses lah ya, aman lancar semuanya ya. Dan pastinya kalau dilihat memang perjalanannya ini kan untuk mencetak kayak petani-petani baru ya. Sampai saat ini apakah sudah semakin kuat tekadnya untuk terjun di dunia pertanian nanti setelah selesai, atau gimana nih? Ada pertimbangan-pertimbangan lain nggak? Semakin kuat sih Kak. Setidaknya sampai saat ini ya. Iya, sampai saat ini. Apa yang bikin kalian semakin bertekad untuk jadi petani? Bisnisnya ya Mas ya. Kayak cuan, Cuan. uang merah, uang warna biru. Nah itu yang ada di pertanian tuh bisnis anak muda sekarang ya. Apalagi kan kita muda-muda nih. Kita ketemu nih ada orang, ada dunia usaha, dunia industri yang dia emang ke arahnya vanili, pabrik beras, bermitra dengan Bulog langsung, kayak itu saya menyaksikan ya, bener-bener tuh tumpukan warna merah tuh jadi satu. Itu yang bikin semangat banget nih mau jadi pengusaha pertanian. Boleh, lumayan ya. Yang lain ada juga. Apalagi kan kita kan kemarin magang di Sentral Gula Semut Gondarum, itu gulanya udah ekspor gitu loh Kak. Terus tapi di persepsinya masyarakat tuh pertanian tuh kotor, padahal tuh enggak, itu isinya cuan semua. Jadi tekad kita semakin kuat tuh gara-gara magang di Wonosobo. Betul. Karena tahu itu yang baik-baik ya. Mungkin awalnya bakal jadi kendala sih, kayak males, panas, males kayak begini. Tapi kalau kamu udah terjun nih, udah terjun ke dalam pertanian tuh nggak ada obat pokoknya. Seru banget. Oke. Tutup. Nggak ada obat, benar. Tapi pasti ada tantangannya juga dong. Apa yang mungkin tantangan terbesar yang ada di benak kalian nih nanti nih sebelum terjun beneran jadi seorang petani gitu misalkan? Mungkin kalau ke arah bisnis ya, itu pasti yang paling susah adalah membangun bisnis itu sendiri tantangannya. Jadi gimana caranya kayak kita bisa menyesuaikan itu. Mungkin ya solusi sekarang tuh kayaknya kita kan masih kuliah, masih dapat fasilitas nih, suruh berkelana ke kota-kota orang gitu. Nah itu kesempatan kita buat membangun relasi ya, untuk meminimalisir tantangan itu biar jadi lebih mudah gitu kita tangani gitu. Seperti itu. Ya paling bener itu sih Kak, karena relasi itu penting. Selain kita punya tekad, tapi kalau kita nggak punya relasi juga masih kayak kita masih ngambang gitu Kak. Kalau kita punya relasi, punya tekad, dan kita punya rencana plan yang benar-benar baik, nah insya Allah terrealisasikan sih. Kayak tentunya dengan modal yang mencukupi juga ya Mbak ya. Agak curhat ya Bu ya. Tapi ya seru karena ternyata setelah masuk ke situ justru semakin menambah niatan kalian gitu ya. Bukan sebaliknya nih ya. Berarti panas-panasan mah nggak ngaruh berarti sekarang ya. Nggak apa-apa. Bisa diperbaiki. Kalau uangnya banyak kan kita bisa treatmentnya banyak. Betul. Itu pola pikir yang bagus juga tuh ya.
Tapi Pesona Inspira, tenang, kita masih ada satu segmen lagi. Setelah ini ada beberapa pertanyaan udah masuk juga. Abis ini kita bahas bareng-bareng. Jadi stay tune terus di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Hiburan dan informasi demi menginspirasi, semua ada di Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira sesuai dengan topik hari ini ya, peran mahasiswa Polbangtan dalam transformasi pertanian Indonesia. Kalau dikasih kesempatan nih ke masing-masing ya, transformasi atau mengubah sesuatu nih sekarang yang mungkin udah terlanjur dilakukan gitu ya, terus pengen diperbarui, hal apa yang pengen kalian lakukan? Aduh. Ayo nih ngetes nih ya, coba. Ada nggak? Siapa dulu? Yang pengen diganti, yang pengen Iya, diubah. kan ini kan kalian jadi petugas untuk mentransformasi pertanian kan? Gini sih Kak, kan dari segi persepsi nih ya, kan masyarakat sekarang tuh persepsinya pertanian itu kotor, pertanian itu panas, ya emang panas sih. Nah, saya pengen mengubah persepsi tersebut menjadi pertanian itu tidak harus kotor, tetapi pertanian itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semuanya. Karena saya pernah mendengar nih pepatah, pertanian itu tidak akan pernah mati selama ada manusia di dunia ini gitu. Oke, keren. Wih, udah nyiapin kayaknya kamu ya. Kalau yang lain ada juga? Mungkin dari ininya ya Mas, teknologi, penggunaan teknologi itu. Ya, balik lagi, teknologi itu tuh nggak akan pernah bisa kita gunakan dengan maksimal ketika sumber dayanya aja tidak memadai gitu. Jadi yang harus diubah adalah ya balik lagi ke persepsinya dulu agar agar dia tuh mau dulu gitu masuk ke pertanian, biar nanti pertanian tuh akan benar-benar sepenuhnya terubah menjadi menggunakan teknologi, biar tenaga yang kita keluarkan pun akan berkurang gitu. Oke, ada lagi yang lain? Kamu dulu. Kan tadi udah nih dari segi petaninya, Iya. dari segi teknologinya. Kalau saya mungkin dari segi penyuluhnya. Kalau penyuluh itu kan agen of change ya, agen perubahan. Jadi penyuluhnya tuh harus yang mau juga berubah, yang mau juga untuk belajar lagi. Oh, saya harus belajar ini biar saya bisa menularkan ke petaninya. Setidaknya kalau petaninya melihat penyuluhnya aja semangat, pasti kan petaninya juga, oh, ini penyuluhnya semangat nih, saya juga harus semangat kayak gitu. Benar. Jadi diubah itu juga ya penyuluhnya. Iya, penyuluhnya juga harus selalu mengimprove dirinya sendiri karena dunia semakin maju, semakin berkembang, ilmu pengetahuan juga akan semakin bertambah. Jadi ya kita harus juga sadar diri untuk saya juga pengen menularkan materi-materi yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Benar-benar, karena semangatnya harus sama ya. Iya, Kalau berjuang sendiri kan capek ya. Iya. Bener. Betul. Ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau aku sendiri dari SDM sih Kak. Kalau SDM sama itu kayak kerjasamanya. Kalau kita bertani bisnis tapi tanpa kerjasama kan sangat sulit. Jadi kita mau melakukan kerjasama gitu. Kayak kerjasamanya lebih dilebihkan lagi. Lebih biar terbuka bisa, aja gitu ya, betul. bisa kerjasama dengan Iya. siapapun gitu misalkan. Oke, ada pertanyaan dari Pesona Inspira. Ini yang pertama dari Roni di Sukoharjo ya. Sukoharjo. Tahu Sukoharjo? Tetangga Kak. Sukoharjo, saya dari Ini Sukoharjo. Sukoharjonya mana? Ini Sukoharjo di Wonosobo. Ada nama kecamatan ya. Ini tanya nih, spill dong jurusan atau prodi di Polbangtan itu ada apa aja? Terus lokasinya di kota mana aja? Silakan. Oh iya. Kalau jurusan di Polbangtan ya Kak, khususnya ini kan daerah Wonosobo. Nah, yang paling dekat kan Polbangtan Yoma, Yogyakarta, Magelang. Nah, kalau yang di jurusan pertanian sendiri itu ada 3 prodi. Yang pertama prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan, yang kedua prodi agribisnis hortikultura, yang ketiga teknologi benih. Nah, sedangkan yang di peternakan itu letaknya di Kota Magelang, khususnya di Kopeng kayaknya. Ya, Jalan Magelang Kopeng. Oke. Nah, untuk jurusannya itu jurusan peternakan, prodinya penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, kemudian teknologi produksi ternak dan teknologi pakan ternak. Itu Kak. Untuk prodinya cuma ada 6. Ada 6. Iya. Oke, dan ini pas banget ada pertanyaan selanjutnya masuk dari Citra di Wonosobo aja katanya. Kalau mau gabung, ini seperti apa sistemnya, pendaftarannya dan caranya gimana sih gitu?
ini ya, ada websitenya kan nanti di Polbangtan. Nama website itu polbangtanyoma.ac.id. Setiap Polbangtan itu dia punya websitenya masing-masing. Nah di situ kumpulan informasi itu ada di situ. Untuk masuk ke Polbangtan sendiri itu ada beberapa jalur ya. Salah satu jalur pertama tuh undangan. Terus jalur umum, anak petani berprestasi, anak penyuluh. Kemudian ada jalur POSKM juga. POSKM itu jalur olahraga tuh. Jadi adik-adik yang punya prestasi di bidang olahraga dan seni, khususnya olahraga ya. Iya, khususnya olahraga itu bisa banget tuh sertifikatnya masukin ke pendaftaran POSKM. Oke. Sebenarnya ada berapa sih selain Yoma, ada lagi kah? Ada banyak. Di mana aja? Polbangtan sendiri tuh ada di Bogor khususnya, terus pusatnya itu di Bogor Kak, terus di Malang juga ada, terus di Medan juga ada, kemudian Manokwari, Yoma, sama Pepi itu di Tangerang ya. Serpong. Kalau Pepi itu yang engineering gitu Kak, yang buat mesin pertanian kayak gitu. Tapi kalau yang lain itu di 4, kalau Pepi itu emang cuma D3. Oke. Jadi gini Kak, buat nih yang lagi nonton nih ya, yang sekolahnya di SMK itu bisa banget kuliah di Polbangtan, tapi nanti masuknya di Pepi. Kalau Polbangtan kan khusus SMA. Nah, kalau Pepi itu bisa SMA, SMK gitu Kak. Bisa SMK pertanian. Iya. Polbangtan itu bisa SMK pertanian, cuman barangkali ada adik-adik yang SMK-nya nggak di pertanian, tapi mau masuk ke Polbangtan atau Pepi ya bisa tuh masuknya ke Pepi, tapi SMK-nya pun SMK yang mesin gitu-gitu. Kalau SMK akuntansi mungkin nggak bisa ya gitu. Iya. Dan untuk dari lulusan SMA sendiri tuh dari IPA bisa, dan kalau dari IPS tuh hanya bisa masuk ke prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan sama penyuluhan hewan. Peternakan. Informasi itu berarti bisa didapat langsung ke websitenya ya? Iya, betul. polbangtanyoma.ac.id. Oke, nanti bisa dicek di sana ya. Khususnya buat yang nanya nih, buat Citra, silahkan nanti boleh langsung cek aja ke websitenya. Atau kalau sosial media ada juga nggak? Ada. Polbangtan Yoma, Polbangtan Bogor, Polbangtan Medan. Tiap daerah ada ya? Iya, ada. Betul. Tiap daerah ada. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Ternyata tiap daerah juga punya masing-masing ya, entah itu dengan jurusan prodinya ataupun yang lainnya. Sesuaikan aja sama jurusan kamu, jadi biar nggak salah daftar. Karena kalau dilihat sebenarnya kesempatannya besar nggak sih teman-teman buat masuk ke Polbangtan? Cukup besar sih. Cukup besar sekarang ya? ada pembaharuan pola pendaftaran. Pembaruan pola pendaftarannya tuh setahu saya juga itu jadi harus mendapatkan surat rekomendasi dulu dari dinas setempat bahwasanya nanti ketika si calon pendaftar lulus dari Polbangtan, keterima dan lulus dari Polbangtan itu pemerintah daerah tuh bisa menerima gitu, bisa menampung lulusan Polbangtan itu. Betul. Kalau di Wonosobo sendiri itu kan ada BPP, Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, penyuluhnya itu sangat merekomendasikan banget orang anak-anak di Wonosobo ini untuk kuliah di Polbangtan, apalagi di BPP Kepil sendiri. Ada salah satu penyuluh yang sangat merekomendasikan, bahkan setiap penyuluhan itu bapaknya selalu memperkenalkan Polbangtan. Oke. Dan kalau periode pendaftarannya ini untuk tahun ini apakah sudah atau? Kalau tahun ini udah berjalan sih. Udah berjalan ya. Ini udah ada pengumuman lolosnya juga. Ini lagi gelombang 2 kayaknya. Kemarin baru pengumuman administrasi kayaknya. Berarti kemungkinan masih ada kesempatan ya buat yang hari ini mungkin baru dengar. Ini ya silakan langsung cari tahu aja. Kalaupun belum mungkin bisa disimpan buat pembukaan periode selanjutnya. Karena seperti yang dibilang tadi, kesempatannya luar biasa dan banyak keuntungan yang kalian dapat, betul? Iya, betul. Apa aja selain dari pergi yang jauh-jauh dan lain sebagainya, itu apa sih yang bikin kalian seneng banget ternyata masuk Polbangtan menyenangkan ini gitu? Mungkin ini ya Kak, kita tuh juga udah difasilitasi beberapa pelatihan yang mendapatkan sertifikat yang nantinya akan sangat berguna untuk menunjang kinerja. Jadi kita udah pernah sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Kalau kita pengen mendaftarkan suatu produk kan perlu itu udah difasilitasi dari kampus juga. Kita dilatih juga dari Dinas Kesehatan, saat itu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
kita nanti juga semester ini habis MBKM ini kita langsung sertifikasi organik di kampus juga. Kemudian nanti di akhir setelah selesai dengan masalah tugas akhir, kita akan sertifikasi penyuluhan pertanian. Jadi kan kalau di penyuluhan di kinerja itu kan butuh sertifikasi kayak gitulah, itu mungkin sangat menunjang nantinya untuk di dunia kerja. Oke. Ada bener banget? Iya Kak, jadi kan dari tadi kan kita membahas nih beasiswa Polbangtan. Jadi beasiswa Polbangtan tuh apa aja sih? Jadi di Polbangtan itu kami sangat difasilitasi banget dari segi makannya. Kita makan 3 kali sehari itu gratis dari Kementerian Pertanian. Terus juga kita itu 1 tahun gratis asrama, terus juga bebas biaya UKT. Kan kemarin itu di negeri-negeri kan banyak tuh yang demo-demo karena UKT. Nah kalau di Polbangtan itu gratis karena Kementerian Pertanian itu sangat mendukung buat regenerasi petani muda gitu. Oke. Ada lagi selain itu? Sama itu sih Kak, di Polbangtan sendiri itu ada fasilitas asrama. Jadi dikasih fasilitas asrama selama 1 tahun, itu yang di Polbangtan Yoma. Kalau di Polbangtan lainnya kemungkinan asramanya 4 tahunan Kak. Sampai tuntas. Jadi kan kita bisa menghemat biaya hidup di kota perantauan gitu. Oke. Keren ya, berarti banyak keuntungan selain dikasih modal material, tapi juga di samping itu juga semuanya disupport ya sebenarnya. Oke, keren ya. Jadi silahkan yang penasaran boleh langsung cek aja di Polbangtan, websitenya lengkap, sosial medianya juga banyak banget. Sebelum ke statement terakhir dari masing-masing ya, ini ada dari Mbak Mia juga nih. Selamat sore katanya. Salam buat semua yang ada di sini. Ya. Halo. Ini salah satu pendengar Radio Pesona juga nih. Katanya mengapresiasi setinggi-tingginya, apalagi ada mbak-mbak yang tertarik buat jadi petani, terjun ke pertanian yang notabene adalah dekat dengan kotor, tanah, lumpur, kerja dan panas-panasan katanya ya. Salut buat semuanya dan ya semoga bisa menjadi petani yang handal, petani yang berakhlak juga nantinya. Amin. Terima kasih ya. Ini sampai disebutin namanya lengkap banget. Sukses untuk Mbak Dia, Mbak Lili, Mbak Gigi, dan juga Mbak siapa tuh satunya? Syaidah tuh. Nah, salah satu Mbak Mia ya. Tapi terima kasih juga ya sudah mendengarkan, semoga bisa cukup menginspirasi. Nah, kita udah masuk di akhir ya, penghujung pembicaraan kita, dan sebagai statement akhir dari teman-teman nih, kira-kira ya harapannya, ini kan teman-teman menjadi perwakilan anak-anak muda terhadap pertanian Indonesia ya. Harapannya ke depan untuk pertanian dan mungkin untuk teman-teman yang di seusia sekarang ini gimana? Kalau harapannya sih Mas, pertanian ini nggak akan punah kan. Jadi untuk masalah pangan kita bisa ngatasi gitu dengan semangat generasi muda untuk terjun di pertanian. Nah ini saya ada closing statement sedikit nih Mas. Boleh. Pertanian bukan hanya tentang mengolah tanah, tetapi juga mengolah hati dan jiwa. Nah manusia butuh petani nih teman-teman, butuh generasi baru di pertanian untuk menjaga darurat pangan. Jadi bagi kalian anak muda jangan takut untuk masuk pertanian. Bagus. Setuju. Silakan selanjutnya. Ini langsung closing statement aja ya. Iya. Ya, nah, dari saya sendiri ya, closing statementnya adalah kayak, ayo kita sama-sama nih adik-adik yang tertarik sama dunia pertanian, yuk kita sama-sama berperan aktif mengubah tantangan-tantangan pertanian menjadi peluang nyata kita. Dukung, belajar, dan ayo kita berinovasi bersama-sama. Generasi baru petani, kita semua punya peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Ayo lanjut. Yang terakhir harusnya paling bagus kan ya? Iya, harus. Sepertinya ya. Keren banget ya kayaknya nih. Ayo selanjutnya. Kalau saya nih, pertanian itu bukan hanya tentang menanam dan memanen. Ini juga tentang menjaga kelangsungan hidup, menciptakan ketahanan pangan, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Oke, singkat padat jelas ya. Dia. Berat. Kalau saya harapannya sama seperti teman-teman, semoga setelah adik-adik dan yang lainnya mendengarkan acara ini bisa terinspirasi untuk mau belajar lagi, mau kuliah, mau sekolah, mau menjadi agen perubahan. Karena
kalau bukan kita siapa lagi? Dah, Oke, cukup. boleh kasih tepuk tangan buat semuanya hari ini, keren banget. Senang sekali bisa bertemu dengan semuanya. Aku mau sebutin nama lengkapnya ya, kalau ada yang salah mohon maaf nih ya. Ada Giovanni Nur Sajidah. Iya. Oke, terus ada Gus Wiarni Dwi Hotidiah, Saya Saidatul Mukaromah, Iya, Kak. dan juga Yulian Dwi Puspitasari. Betul. Betul ya? Oke, terima kasih semuanya dan sukses terus di Bangtan Yoma. Iya. Betul ya? Iya, Oke, semoga bisa jadi penerus petani-petani, jadi petani milenial yang sukses. Amin. Bisnisnya lancar, ya. Relasinya semakin luas dan besar. Amin. Semoga nanti kalau udah sukses nggak lupa pernah main ke sini. Oh, Ya. iya. Terima kasih juga Pesona Inspira yang sudah mendengarkan. Tentunya akan kembali lagi di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian Perikanan Indonesia selanjutnya. Dan demikian untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah mendengarkan. Bertemu lagi di Rumpun Padi selanjutnya. Saya Dede Andika dan narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.